Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang terhormat Kepala Negeri, Kepala SMA Banjarnegara, Bapak Surat SPDMM, yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha, Bapak Ibu Guru, Wakil Kepala Sekolah, Bidang Humas, Kesiswaan, Kurikulum, dan Sarpras, serta Bapak Ibu Dewan Guru, rekan-rekan satu atap, satu perjuangan. Pertama dan utama senantiasa kita memanjatkan puji syukur atas keberkahan, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga sampai pada hari ini kita bisa menikmati apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat keluarga yang baik, rekan-rekan yang baik, lingkungan yang baik, dan semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik. Selawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita teladani beliau dari apa yang beliau sampaikan, beliau laksanakan, sehingga kita menjadi umatnya yang senantiasa bisa menebarkan kebaikan dimanapun kita berada dan memberi manfaat hari ini, esok, dan selamanya. Bapak Ibu Guru, keluarga besar SMA Negeri 1 Banjarnegara yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa dalam pelaksanaan halal bihalal, walaupun secara online, semoga tidak mengurangi esensi atas apa yang menjadi budaya yang baik, kebiasaan yang baik, sehingga hasil maksud, tujuan, dan hajat bisa Allah berikan yang terbaik. Mengawali pelaksanaan halal bihalal online keluarga besar SMA Negeri 1 Banjarnegara, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Kita buka dengan bacaan umul kita bersama-sama. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga ke depan acara ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk kita semuanya. Izinkan kami menyampaikan surat acara pada kesempatan halal bihalal pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan pembacaan tafsir Al-Quran, dilanjutkan sambutan, kemudian ikrar halal bihalal dari guru karyawan, kemudian penerimaan ikrar halal bihalal dari guru karyawan, dan yang ke-7 ma'idhah hasanah, yang ke-8 doa, dan ke-9 penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama, pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau Bapak Brilian Syah Ma'ruf Nur. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من
ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Pilihansyah yang telah membacakan Al-Quran. Semoga dengan bacaan tadi bisa menambah iman Islam kita sehingga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang ketiga, sambutan yang disampaikan oleh beliau, Kepala Sekolah, kepada beliau Bapak Sudarto SPD MM. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak, Ibu, guru, karyawan SMA Negeri 1 Banjarnegara yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya sehingga bisa melaksanakan kegiatan halal bihalal secara virtual ataupun secara online pada pagi hari ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru, karyawan yang sudah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dan tentunya kepada Bapak, Ibu panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan halal bihalal secara virtual pada pagi hari ini. Mudah-mudahan meskipun dalam kegiatan halal bihalal secara virtual ini bisa memberikan makna kepada kita semuanya. Dan kita tentunya dalam melaksanakan kegiatan selama kurang lebih 1 tahun ini, dari bulan Ramadan yang lalu sampai dengan 1 Syawal 1442 Hijriah pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan dan tentunya kegiatan-kegiatan yang akan datang atau kegiatan yang berikutnya kita bisa memulai dengan kegiatan-kegiatan yang baru. Dan kita bisa menyambut lagi untuk Ramadan tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kegiatan halal bihalal pada tahun yang akan datang bisa dilaksanakan secara tatap muka, secara langsung di sekolah ataupun di luar sekolah. Kita bisa melaksanakan seperti pada 2 tahun atau 3 tahun yang lalu bisa kita laksanakan dengan secara tatap muka. Bapak, Ibu, guru, karyawan SMA Negeri 1 Banjarnegara yang saya hormati, pada kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwasanya kegiatan halal bihalal pada pagi hari ini bisa kita laksanakan meskipun secara virtual, seperti halnya pada tahun yang lalu kita menggunakan Google Meet, yang sekarang kita menggunakan secara Zoom maupun YouTube. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan tentunya nanti yang disampaikan oleh Bapak ataupun Ustadz yang mengisi makna halal bihalal ini bisa kita ambil hikmahnya dan mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu, guru, karyawan SMA Negeri 1 Banjarnegara. Dan mohon maaf bila ada kekurangan. Akhiri wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya Bapak, Ibu, guru serta karyawan keluarga besar Sepan Sabara akan disampaikan ikrar halal bihalal dari guru dan karyawan SMA Negeri 1 Banjarnegara. Kepada beliau Bapak Haji Pujio MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Banjarnegara, yang saya hormati Bapak Kepala Staf Tata Usaha SMA Negeri 1 Banjarnegara, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Staf TU Karyawan SMA Negeri 1 Banjarnegara, tentu saja beserta keluarga. Pertama dan paling utama, marilah kita semuanya memanjatkan puji syukur atas karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT kepada kita semuanya,
sehingga kita semuanya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, kita semuanya bisa mengikuti kegiatan halal bihalal keluarga besar SMA Negeri 1 Banjarnegara secara daring atau virtual. Semoga semuanya sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah bahwasanya kita telah menyelesaikan ibadah puasa wajib bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga amalan-amalan ibadah puasa kita dan amalan-amalan ibadah yang lain diterima oleh Allah SWT dan kita semuanya diampuni segala dosa-dosanya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya diberi amanah untuk mewakili Bapak dan Ibu semuanya, keluarga besar SMA Negeri 1 Banjarnegara, Bapak Ibu staf TU karyawan serta keluarga, untuk menyampaikan ikrar kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjarnegara. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih amanah yang sudah diberikan kepada saya ini. Ibu Bapak yang saya hormati, yang pertama ikrar kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Banjarnegara, bahwasanya kita semuanya selama 1 tahun telah bergaul dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf TU karyawan semuanya. Barangkali banyak kesalahan, kekilafan, ataupun tutur kata, sikap, dan lain sebagainya yang kurang berkenan. Dengan hadirnya bulan tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah ini, kami mewakili Bapak Ibu Guru, staf TU karyawan, keluarga SMA Negeri 1 Banjarnegara, menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami semua menyadari banyak kesalahan, banyak kekilafan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk itu kami mohon maaf yang setulus-tulusnya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Banjarnegara. Semoga ke depan kita akan lebih baik lagi dalam rangka untuk mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara di SMA Negeri 1 Banjarnegara ini. Sudilah Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memaafkan kami semuanya, Bapak Ibu Guru, staf TU karyawan, dan keluarga tentu saja. Kemudian yang berikutnya, ikrar kita sampaikan di antara kita bahwasanya barangkali di antara kita Bapak Ibu Guru karyawan ada kesalahan dan kekilafan, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, baik itu secara pribadi ataupun kedinasan. Untuk itu marilah kita saling meminta dan saling memberi maaf di antara yang lain. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwasanya kita bersama-sama marilah untuk senantiasa berupaya membangun SMA Negeri 1 Banjarnegara ini supaya bisa lebih baik lagi, lebih jaya lagi, dan mudah-mudahan akan banyak prestasi sesuai dengan tekad yang sudah kita canangkan bersama, yaitu satu tekad untuk meraih prestasi. Barangkali itu saja yang kami sampaikan. Barangkali ada kekurangan, kekilafan, tutur kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kupat kecemplung santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Haji Tutio SP, MPD MPD
yang telah menyampaikan ikrar halal bihalal. Selanjutnya penerimaan ikrar halal bihalal yang akan diterima oleh beliau Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau Bapak Sudarta SPD MM, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu guru karyawan yang saya hormati, pada kesempatan ini tadi sudah disampaikan oleh diwakili oleh Bapak Tujio MPD. Tentunya pada kesempatan ini kami ataupun saya selaku pribadi ataupun selaku dalam kedinasan, apabila di dalam melaksanakan tugas kedinasan selama kurang lebih 1 tahun ini ada kekurangan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, dan tentunya apa yang tadi disampaikan diwakili oleh Pak Tujio, kita ataupun saya juga memaafkan Bapak Ibu guru karyawan. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita bisa menata kembali untuk bisa lebih baik lagi, baik dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, dan yang utama adalah kita senantiasa ataupun keluarga kita, keluarga SMA Negeri 1 Banjarnegara, senantiasa diberikan kesehatan sehingga bisa meraih apa yang nanti akan dicita-citakan oleh SMA Negeri 1 Banjarnegara dengan moto satu tekad raih prestasi. Kita bisa wujudkan prestasi baik itu untuk siswa, guru, karyawan, maupun SMA Negeri 1 Banjarnegara semakin jaya pada tahun ini ataupun tahun yang akan datang. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru karyawan yang sudah melaksanakan tugas-tugas kita, tugas kedinasan selama 1 tahun ini, dan mudah-mudahan untuk tahun yang ke depan, tahun yang akan datang, kita bisa bekerja sama lagi untuk bisa meningkatkan prestasi SMA Negeri 1 Banjarnegara. Sekali lagi, mohon maaf, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhiri wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penyampaian ikrar telah disampaikan. Semoga dengan saling memaafkan kita menjadi pribadi yang lebih ikhlas ke depan dalam kebersamaan, menjadikan kita solid dan padu serta menjaga kekeluargaan yang lebih baik di SMA Negeri 1 Banjarnegara ini. Berikutnya adalah mauidhah hasanah, penyampaian nilai-nilai terkait Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Farhan Pamuji dengan bertemakan menyelami makna Idul Fitri untuk perubahan lebih baik di setiap hari. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Banjarnegara, Bapak Sudarta SPD MM yang saya hormati, para wakil kepala sekolah dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sempat, nikmat sehat, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada sebuah kisah dari Bani Israel, yaitu umat Nabi Musa waktu itu, di mana ada salah satu dari umat Bani Israel itu beribadah selama 70 tahun dengan taat.
Sehingga ketika meninggal dimasukkan Allah ke dalam surga. Sebelum dimasukkan ke dalam surga, Allah menyuruh kepada malaikat untuk menanyakan, apa alasan kamu masuk surga? Ditanya sama malaikat, hei fulan, apakah kamu tahu apa yang menyebabkanmu masuk surga? Dijawab sama si fulan, saya masuk surga karena saya beribadah dengan taat kepada Allah selama 70 tahun. Disampaikan Allah, ya Allah, si fulan masuk surga karena ibadahnya yang taat. Allah menjawab, sampaikan, dia itu masuk surga karena rahmatku. Sampaikan kepada si fulan, kamu masuk surga karena rahmatku. Tapi si fulan itu berkukuh, bersikeras bahwa dia masuk surga karena ibadahnya. Hanya Allah menyuruh malaikat untuk menimbang pahala ibadahnya selama 70 tahun dengan nikmat melihat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ternyata nikmat melihat yang Allah berikan kepada orang tersebut jauh lebih berat dari pahala ibadahnya selama 70 tahun. Coba bayangkan betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dari nikmat melihat itu pun sudah melebihi beratnya dari ibadah orang tersebut. Apalagi dari nikmat mendengar, nikmat bisa merasakan, dan nikmat lainnya. Lantas apa alasan, apa yang melatar belakangi kita kalau kita tidak mau melangkah kaki kita untuk berjalan ke masjid? Apa alasan kita sehingga kita berat menundukkan kepala kita untuk bersujud kepada Allah? Dan apa alasan kita ketika lidah kita itu kaku untuk berzikir, melantunkan lafaz-lafaz Allah? Padahal kita ini makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat kecil di hadapan Allah, yang diberi kenikmatan untuk menikmati kehidupan di dunianya Allah ini. Maka dari itu, mari kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, takwaan kita, dan iman kita. Salawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Semoga kita semua dapat meniru akhlak beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita mendapat syafaat baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini kita masuk pada momentum Idul Fitri, hari kemenangan, hari yang kita rayakan. Idul Fitri berbeda dengan Lebaran. Semua orang bisa mengikuti Lebaran, bisa merayakan Lebaran, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari kemenangan, di mana hari kemenangan hanya diperoleh oleh orang-orang yang pernah berperang, orang-orang yang pernah berjuang. 30 hari kita berperang melawan hawa nafsu kita. 30 hari kita berperang melawan keinginan-keinginan kita yang di hari-hari biasa dihalalkan, di bulan puasa diharamkan. Seperti makan siang hari, dan kita berusaha untuk memerangi itu. Sehingga dalam Idul Fitri kita bisa memperoleh kemenangan. Apakah lantas setelah Idul Fitri selesai, maka selesai pula puasa kita? Tidak dengan demikian. Puasa yang diterima di bulan Ramadan akan muncul pada seseorang ketika setelah selesai bulan Ramadan, ketaatannya, keimanannya meningkat. Setelah selesai bulan Ramadan, kita akan dianjurkan untuk tetap berpuasa. Mulut kita berpuasa dari mencaci, dari memaki, dari berbohong, dari memfitnah. Tangan kita dianjurkan tetap berpuasa dari mengambil yang bukan haknya, dari menyakiti, dari merusak. Perut kita juga dianjurkan untuk tetap berpuasa dari kemasukan barang-barang yang haram, baik itu haram lizzati atau haram lisababihi. Dan kaki kita juga dianjurkan tetap berpuasa agar tetap berjalan di jalan yang benar, jalan yang dianjurkan oleh Allah dan bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Kita sama Allah dikodratkan menjadi manusia, di mana manusia harus memiliki hubungan yang baik kepada Allah, juga hubungan yang baik sama manusia. Hubungan baik dengan Allah kita dengan bisa berpuasa, sholat, zakat. Tapi hubungan manusia ini yang juga tidak salah penting.
Ada sebuah hadis suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa itu orang-orang yang merugi? Dijawab para sahabat, orang yang merugi adalah orang yang tidak punya harta dan banyak hutang. Dijawab sama Rasulullah, bukan demikian. Lantas siapa ya Rasul orang-orang yang rugi itu? Orang-orang yang rugi adalah orang yang ketika hari kiamat datang kepada Allah membawa amalan sholat, amalan zakat, amalan puasa, amalan haji, tapi habis karena dia menyakiti orang lain, sehingga pahalanya diberikan untuk menutup kesalahan orang lain, dan dosa dari orang yang dia sakiti diberikan kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut masuk neraka. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah di ketika bulan Ramadan, tapi jangan sampai kita masih memiliki maksiat atau kesalahan kepada orang lain. Dosa terhadap Allah kita bisa lakukan dan bertaubat, tapi dosa dengan sesama manusia tidak akan pernah terampuni ketika orang yang kita sakiti, orang yang kita zalimi belum memaafkan kita. Makanya pada kali ini momentum Idul Fitri ini, mari kita saling bermaaf-maafan dan saling meminta maaf. Pernah suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa laki-laki terhebat, orang terhebat yang ada di hadapanmu? Apakah orang yang ahli membawa pedang atau orang yang ahli berperang? Jawaban Rasulullah, orang hebat adalah orang apabila disakiti, dizalimi, tapi dia itu menyedekahkan. Maksudnya menyedekahkan apa? Ketika dia mau membalas, tapi dia tidak membalas, tapi dia malah memaafkan orang yang menyakitinya. Ini yang dicontohkan Rasulullah ketika disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana diludahi, dilempar kotoran unta, diboikot. Sahabat Hamzah, sahabat Umar siap untuk membelanya, tapi Rasulullah tidak dengan demikian. Nah, itu yang diajarkan Rasulullah. Makanya di sini mari kita senantiasa untuk saling maaf dan memaafkan. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ada tahapan taubat maksiat kepada manusia tidak 4. Yang pertama itu adalah bertaubat dan berhenti dari kemaksiatan itu. Yang kedua adalah menghadirkan penyesalan dalam diri kita dengan apa yang pernah dilakukan. Yang ketiga adalah berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang keempat adalah mengembalikan tanggungan dari apa yang pernah diambil oleh harta ataupun tanggungan cacian ataupun tanggungan makian. Apabila yang diambil adalah tanggungan harta, maka kembalikan harta tersebut dan meminta maaf. Apabila yang diambil adalah dengan memfitnah, menuduh berzina, menuduh mencuri, maka minta maaf dan kembalikan nama baiknya. Apabila yang diambil adalah cacian, makian, maka segera minta maaf dan tidak mengulangi lagi untuk mencaci. Itu yang diajarkan oleh Islam dari kitab Riyadhus Shalihin. Seperti yang disampaikan, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepadaku dan jalinlah hubungan baik sesama manusia. Quran Surat An-Anfal ayat 1. Dari itu di momen ini jangan sampai kita itu nanti menjadi orang yang rugi. Kita berpuasa, kita mempunyai hubungan baik dengan Allah, tapi kita masih menyisakan kesalahan terhadap sesama manusia. Yang terakhir, di momen Idul Fitri ini, kita dianjurkan untuk bersilaturahim, meskipun keadaan sedang demikian, kita bisa melakukan silaturahim dengan media elektronik, dengan online, seperti kita halal bihalal kita ini. Insya Allah, Allah menjanjikan siapa yang mau bersilaturahim, Allah akan menambahkan umurnya dan melapangkan rezekinya. Dari itu jangan sampai momen ini kita sia-siakan, sampai kita tidak mau bersilaturahim atau bahkan kita memutus tali silaturahim, itu sangat berbahaya. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Dari itu mari di momen Idul Fitri ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Kita mohon ampun kepada Allah dan juga sesama manusia atas kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Apalagi kita menjadi orang yang masuk daftar karena kesalahan-kesalahan kita sehingga dimasukkan Allah ke nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Sebelum saya akhiri, saya pribadi apabila selama ini banyak kesalahan itu pastinya pada Bapak Ibu guru, barangkali sering sembrono, ataupun yang lain sebagainya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dimaafkan. Dan Bapak Ibu sekalian sudah saya maafkan, insya Allah. Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Farhan Bamudzi yang telah menyampaikan mau'idhah hasanah. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah perbendaharaan ilmu kita untuk ke depan, menjadi pengingat serta penjaga kita dalam melaksanakan hari-hari kita dengan penuh kebaikan. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya. Selanjutnya doa kepada beliau Bapak Haji Darno SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak dan Ibu, keluarga besar SMA Negeri 1 Banjarnegara, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar harapan-harapan yang baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa, perkenankanlah saya untuk memandunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minal wa'fa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang senantiasa mendirikan sholat dan beramal soleh, dan keluarga yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, keluarga kami dari tipu daya orang-orang zalim, dari mara bahaya dan bencana, dan dari segala macam penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Allahumma inna nas'aluka khairu mas'alati wa khairu du'a wa khairun najahi wa khairun amali wa khairun sawabi wa khairun hayati wa khairun mamati. Sabbisna wa sakil mawazina wa haqqik imanina warfa'na darajatina wa taqabbal sholatina waghfir haziatina wa as'aluka darajatina al-ulya minal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu seindah-indah persoalan, sebaik-baik doa, sebagus-bagus keuntungan, seindah-indah pekerjaan, dan sebaik-baik pahala,
sebagus-bagus kehidupan, sebaik-baik kematian. Tetapkanlah kami dalam kebenaran dan beratkanlah timbangan amal baik kami. Kokohkanlah iman kami, tinggikanlah kedudukan kami. Terimalah salat kami dan ampunilah kesalahan kami. Kami mohon kepadamu ya Allah kedudukan yang tinggi di jannah-Mu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan doa tadi Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah Maha Pengatur alam semesta mengabulkan doa-doa kita semuanya. Baiklah Bapak Ibu guru karyawan yang berbahagia, sebelum acara penutup kami sampaikan informasi bahwa setelah ini akan disampaikan pelaksanaan BAT dan sebagainya oleh kurikulum, sehingga Bapak dan Ibu guru karyawan tata usaha untuk tidak keluar dari pertemuan online pada siang hari ini. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sajikan, kami memberikan manfaat, memberikan kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga hati kita, menjaga lisan kita, dan menjaga setiap langkah kita. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.